bayi baru lahir melalui penilai neuromuskular ya, dan fisik. Neurovaskular tadi dan fisiknya yang di bawahnya ada dua. Nah, penilaian neurovaskular meliputi postur, square window, arm recoil, sudut orbital, strap side, dan heel to ear maneuver. Yang atas itu, yang ada gambarnya. Nah, ya, itu adalah untuk neuromuskular. Ya, penilaian fisik ada yang diamati adalah kulit yang bawahnya, ada kulit laringgo, permukaan pantat, payudara, mata atau telinga, dan genitalia. Jadi ada dua pemeriksaan untuk balance score. Yang pertama ada neuromuskular dan penilaian fisik. Nah, penilaian muskularnya apa aja? Meliputi postur, recoil, sudut orbital, strap side, dan heel to ear maneuver. Penilaian fisiknya meliputi kulit, laringgo, pantat, payudara, dan telinga, yang pertama kita akan menilai dari postur untuk neuromuskular, dan itu yang akan diujiankan nanti. Ya, postur. Nah, melihat postur, tonus otot tubuh mencerminkan dalam postur tubuh bayi saat istirahat dan adanya tahanan saat otot dilenggangkan. Gitu ya, lihat di gambarnya ada 0 sampai minus 1 sampai 4. Ketika ada 5 ya. Oke. Ketika pergerakan berlangsung, dia berangsur-angsur, janin mengalami peningkatan tonus flektor pasif dengan arah sentinel, di mana ekstremitas bawah gitu ya sedikit lebih awal dari ekstremitas atas. Pada awal kehamilan hanya pergelangan kaki yang fleksi, lutut mulai fleksi bersamaan dengan pergelangan tangan, pinggul mulai fleksi, kemudian diikuti dengan aduksi siku, lalu fleksi bahu. Oh, kalian itu penjelasannya aja. Kalian mau bahannya? Mau. Ada yang punya saya? Mau punya saya? Boleh. Ya tuh, nanti kalian kalau di rumah sakit nanti coba panggilannya jangan perawat lagi ya, panggilnya tadinya memang belum itu kan sebagian aja. Nah, itu aja. Kita masuk lagi untuk mengamati postur ya. Bayi tempatkan terlentang dan pemeriksa menunggu sampai bayi menjadi tenang sampai posisi nyaman. Ya. Jika bayi ditemukan terlentang, dapat dilakukan manipulasi dengan dari ekstremitas dengan memfleksikan. Jika ekstensi dan atau sebaliknya, hal ini memungkinkan bayi menemukan posisi dasar kenyamanan. Fleksi panggul tanpa aduksi memberikan gambaran seperti kaki kodok. Nah, seperti di bawah itu. Ya. Nah, pada pemeriksaan ini semakin tinggi skornya itu semakin akur. Ya, semakin rendah skornya semakin prematur. Ya. Oke. Semakin, jadi saya ulangi lagi, skornya semakin besar itu semakin matur. Semakin kecil skornya semakin prematur. Jika kalau saya bilang posisinya ada di sini, hanya gini aja berapa? Berarti dia prematur. Ya. Untuk menentukan dia prematur nanti di akhirnya kita ada penjumlahan. Seperti di formnya itu ada usia, jumlah, dan usia minggu, ya kan? Nah, nanti skor semuanya dijumlahkan berapa, nanti ketahuan berapanya. Ya. Tapi kalian karena hanya pemeriksaannya hanya skornya aja, tidak fisik, maka tidak menggunakan. Tapi kalian harus tahu ya. Kemungkinan nanti kalau di rumah sakit juga saya akan membimbing juga, karena dosen anak cuma saya kayaknya sendiri ya. Tapi kalian harus coba. Udah nggak? Oke.
Ada yang tanyakan untuk yang postur? Udah cukup jelas postur? Oke. Selanjutnya ada square low, ya, fleksibilitas pergelangan tangan dan atau tahapan terhadap pergelangan extensor, gitu ya, memberikan hasil sudut fleksi pada pergelangan tangan. Pemeriksa meluruskan jari-jari bayi dan menekan punggung tangan, gitu ya. Ini diluruskan, ditekan punggung tangannya, gitu ya. Terus dekatkan jari-jari dengan lembut. Hasil sudut telapak tangan dan lengan bawah bayi dari pattern hingga postrum diperkirakan berturut-turut lebih dari 90 derajat, 60, 45, 30 dan 0, ya. Yang dinilai adalah ini ya. Jadi semakin dia tidak bisa ditekuk, maka semakin berarti dengan ya, semakin kecil sudutnya semakin lihat di gambarnya yang ada di situ. Jika dia min 1, 9 lebih dari 90 derajat, ya. Kalau 0 dia 90 derajat. Kalau 0 ya, kita memberikan tekanan. Nah, pemberian tekanan pada bayi tidak boleh dipaksakan, tapi menurut bayinya kita memberikan tekanan, tapi sesuai dengan kapasitas bayinya, tidak boleh dipaksakan. Seperti gambar tersebut dilihat, ya. Nah, pada dari anak ini, bayi ini ya, kalau dia cuma bisa segini, berapa? Bisa tekuknya, bisa. Nah, 60. Berapa tuh skornya? 1. Selanjutnya ada manuver ini berfokus pada rektor pasif dan tonus otot bicep dengan mengukur sudut mundur singkat setelah sendi siku difleksikan dan diekstensikan. Amplifier dilakukan dengan cara evaluasi sambil ditelentang, terus dipegang kedua tangan bayi, fleksikan dengan bagian bawah sejauh mungkin selama 5 detik, lalu hentangkan kedua lengan dan lepaskan. Amati reaksi bayi saat lengan dilepaskan. Skor 0 jika tangan tetap terentang, gerakan atau gerakan acak. Skor 1 fleksi parsial 140 sampai dengan 180 derajat. Skor 2 fleksi parsial 110 sampai dengan 140. Skor 3 fleksi parsial 90 sampai dengan 100. Atau skor 4 yang paling gede fleksi, dan kita kembali memfleksi penuh pada gambar yang ada di bawah, gitu ya. Nah, di situ disebutkan nilai yang paling kecil adalah 0 dan paling gede adalah kurang dari 90. Nah, caranya adalah bayi ditelentangkan, sehingga katanya memberikan tekanan pada jari tangan bayi, gitu ya. Pada saat tangannya diekstensikan, ditahan selama 5 menit kelamaan, gitu ya. Setelah itu dilepasin. Udah dilepasin, apa yang kita amati? Nah, lihat itunya, sudutnya, gitu ya, dilihat sudutnya antara ini. Nah, kalau tangannya segini, nah gini deh, angkat tangan sama bayi. Kalau segini, berapa? 90 sampai 100. Skornya 3. Skornya 3. Kalau saya tahan gini 4. Gitu. Ya? Kalau pada bayi seperti itu. Jadi kalau dia nggak ada respon ya di sini dulu, ditahan, nggak pergerakan, pemelahan cepat.
Oke. Terus ada lagi popliteal angle. Ya, manuver ini menilai pematangan tonus flektor pasif sendi lutut dengan menguji resistensi ekstremitas bawah terhadap ekstensi ya, dengan bayi berbaring terlentang tanpa popok gitu ya. Nah, setelah itu paha bayi di tempat lembut, terus di perut bayi dengan lutut ditekuk sepenuhnya. Dan setelah bayi refleks dalam posisi ini, pemeriksa memegang kaki satu lagi dengan lembut, ya, posisi satu lagi, tangan satunya lagi sementara mendukung sisi paha yang ada dengan tangan yang lainnya, dengan memberikan tekanan pada paha belakang. Nah, paha belakang itu paha belakang, karena hal ini mengganggu dari interpretasi, ya. Nah, setelah itu kaki diekstensikan sampai tempat resistensi terhadap ekstensi, ya. Ukur sudut yang terbentuk antara paha dan betis. Nah, jadi ini kita mundurin sampai dia full, ya. Jangan dipaksakan. Tetap posisi kita memberikan tekanan sesuai dengan bayinya. Jadi kalau bayinya cuma segini, ya sudah segini, jangan dipaksain, gitu ya. Iya, lunak gitu ya. Dan depan segini yang kita ukur adalah antara betis dan pahanya. Nah, ketika paha dan betisnya segini, berapa? Gini. Ini lurus. Nah, kalau gini berapa? Dia agak condong ke sini. Nah, 120. Tapi kalau dia gini kurang dari 90. Skornya adalah 5. Tapi kalau dia gini 160. Ya. Terus ada lagi sign, cup sign, ya. Nah, di situ adalah untuk melihat dari manuver ini menguji tonus pasif, ya, faktor pergelangan bahu, ya, dengan janin berbaring terlentang bayi, gitu ya, dengan terlentang. Pemirsa mengarahkan kepala bayi ke garis tengah. Jadi kita harus ada bayangan di bayi ini ada garis tengahnya di sini ya. Nah, setelah itu kita tarik bayinya. Semakin sikunya menjauhi ini itu semakin matur. Semakin dia ke sini mendekati nilai tengah, itu semakin gak matur. Nah, ada garis tengah. Ya. Semakin dia seperti menjauhi garis tengah, ini kan menjauhi nih, dia semakin matur. Semakin dia mendekati, semakin matur. Ini harus tetap di bagian di sini. Harus tempel. Ini harus tempel. Ini tempel. Idealnya kalau dia matur, dia nggak akan mendekati garis tengah. Ya. Kalau dia sikunya garis tengah, sedih ke sana, nanti dia tempel. Tuh, lihat di gambarnya. Ya. Ya, di sini. Dia tidak melalui garis tengah. Jadi ininya harus sebelum garis tengah. semakin tangan ke sini. Bahunya harus tempel ke tempat bawah kasur, tidak boleh terangkat. Tegak. Ada lagi, terakhirnya adalah satu, iya. Itu adalah Besok gue coba flexor, nepe ya, pada gelang panggung Emina. dengan memberikan fleksi pasif atau tahan terhadap otot posterior, faktor pinggul.
dengan posisi ini, dengan posisi bayi terlentang, lalu pegang kaki bayi dan ibu jari kaki dan tunjuk ya, tarik ke dekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa, soft and gentle, gitu ya, lembut tapi pasti, gitu ya. Gitu. Nah caranya adalah di sini, semakin dia mendekati sini, itu semakin matur. Semakin dia menjauhi, nggak bisa, semakin matur. Lihat gambar di bawah. Ya. Nah, dan juga caranya adalah ininya difleksikan sampai ke telinganya, semakin mendekati. Ya, nah kalau dia sini, berarti dia idealnya bayi yang matur itu atau cucunya dia tidak bisa sampai ke ini, gitu ya. Nah, ini kan itu, ya. Kenapa? Kan ada apa sih, ada betulnya. Pak, kalau yang kejam itu gimana? Yang masak bayi ada tuh kadang-kadang sampai ke telinganya diginiin gitu ya. Karena itu beda lagi ceritanya. Ya, itu bukan pemeriksaan dari badan skor, itu memang untuk masak. Ya, kalau untuk badan skor itu pada usia bayi lahir, menilai usia dari bayinya. Ya, dari agar untuk menilai kondisi pasien yang lainnya, untuk menilai kondisi dari usia kehamilan dan sebagainya. Oke. Nah, di situ saya jelaskan sedikit aja penilaian untuk maturitas fisik ya. Kulit ini ada kulit. Nah, kulit makanan jenis kulit jadi melihatnya perkembangan struktur nutrisinya yang bersama dengan dinamiknya secara bertahap dari lapisan tubuh, yaitu adalah dermit dan masak. Ya, oleh karena itu kulit menebal, ya, mengering menjadi keriput atau mengelupas dan dapat timbul keluar selama pematangan janin. Fenomena ini bisa terjadi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Masing-masing janin tergantung pada kondisi ibu dan lingkungannya, gitu ya. Nah, sebelum perkembangan lapisan epidermis dengan stratum, ya, kulit agak transparan dan lengket dari jari pemeriksa, gitu ya. Pada usia pematangan selanjutnya, kulit lebih luas, menebal dan menghasilkan pelumas untuk keramik, gitu ya. Dan menjelang akhir kehamilan, ya, pada keadaan matur dan postmatur janin dapat mengeluarkan metonium dan dalam cairan ketuban. Hal ini dapat mempercepat proses pengeringan kulit, menyebabkan pengelupas, pecah-pecah, dehidrasi seperti sebuah ya. Lanugo, apa itu lanugo? Halus. Lanugo apa? Rambut halus, jadi jangan ingat tahu lagi ya. Lanugo adalah rambut halus yang menutupi tubuh ke atas. Ke atas itu apa? Ya? Janin. Ya, pada ekstrem pramoteri kulit janin sedikit sekali terdapat lanugo. Lanugo mulai tumbuh pada usia gestasi 24 hingga 25 minggu ya. Biasanya sangat banyak, terutama di bahu dan punggung atas kaki. Dan ketika memasuki usia ke-28, pernah kan melihat bayi punya rambut-rambut banyak di sini ya? Itu lanugo, ya. Nanti bakal hilang dengan sendirinya, ya. Nah, lanugo mulai menipis mulai dari punggung bagian bawah, daerah yang sudah ditutupi lanugo meluas sejalan dengan maturitasnya dan kematangan, ya. Dan biasanya janin yang paling luas terdapat adalah ya pada punggung bayi atau biasanya sudah tidak ada untuk lanugo, tapi terkadang ada yang lahir ada lanugonya, ya. Nah, kalau bilang itu normal ya, sah saja sebenarnya, tadi akan bilang pada sendirinya. Terus lagi variasi jumlah dan lokasi lanugo pada masing-masing usia gestasi tergantung pada genetik dan kebangsaan, keadaan hormonal, metabolik, gitu ya, serta pengaruh gizi. Sebagai contoh bayi lahir dari ibu dengan diabetes mempunyai lanugo yang sangat banyak. Nah, ternyata kita bisa melihat orang ibu-ibu yang mempunyai
riwayat diabetes, ternyata anaknya ada punggungnya. Bisa dilihat di sini, salah satu ciri. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu dari anaknya, dari hormonal dan segala macam. Gitu ya. Pada melakukan scoring, pemeriksa hendaknya menilai pada daerah yang mewakili jumlah relatif yang mempunyai, yakni pada daerah atas kanan bawah gitu ya, dari punggung bayi. Jadi pemeriksaannya di punggung dilihatnya, ya. Lihat di gambar